kasih Pak sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk menanyakan tentang usaha tani Bapak di bidang sawah ya, terutama di komoditi padi sawah. Nah ini Pak, yang pertama saya ingin menanyakan lahan sawah Bapak itu ada berapa hektar? Kalau untuk kita garap itu ada sekitar 1 hektar. Nah untuk hasil panen Pak di musim panen ini perkiraan ada berapa Pak hasilnya untuk gabah? Untuk gabah kalau dalam 1 hektar itu kalau memang bagus itu ada 80 sampai 90 bulan. Dari hasil panen tadi Pak, gabah itu bisa diolah selain beras apa aja Pak? Mungkin yang dijual Bapak itu ada beras, ada hasil dedak, ada lagi kulitannya itu Pak, apa itu Pak? Sekam ya Pak ya? Sekam juga dijual juga ya Pak ya? Kalau sekam itu biasa dijual yang sudah dibakar atau yang belum Pak? Ada kadang-kadang separuh sudah dibakar, ada yang belum dibakar gitu. Itu harganya per karung berapa Pak? Itu biasanya harganya per karung itu 5.000 sampai 10.000 gitu. Sekam, kalau dedak harga berapa Pak? Kalau saat ini, kalau dedak itu 5.000 per kilonya. Nah untuk saat ini harga beras berapa? Kalau saat ini pasaran itu sekitar 16 sampai 17 per kilo. Sampai 17. Nah ini tadi hasil panen di musim tanam ini. Ada lagi yang saya mau tanyakan. Nah sebelum kita panen pastilah ada dana ya Pak ya. Dana yang harus kita keluarkan untuk mengelola sawah sampai kita menghasilkan gabah. Nah itu biasanya Bapak mempersiapkan modal itu berapa ya Pak untuk luasan 1 hektarnya? Kalau untuk mengolah lahan modal keseluruhannya aja Pak itu sekitar 14 juta kurang lebih. Berarti 1 hektarnya perkiraan 14 juta ya Pak? Iya. Nah ini biasa dana sendiri atau ada pinjaman juga Pak? Mungkin di koperasi atau di CO gitu? Nah ini kadang-kadang ada separuh dari petani itu biasa dana sendiri, ada dari separuh itu dana dari CU gitu. Separuhnya dari CU. CU apa ya Pak ya? CU kalau di Desa Mebaru CU Daya Lestari kan? Daya Lestari, Daya Lestari ya. Daya Lestari. Kalau CU Daya Lestari itu biasa kalau kita pinjem di musim tanam ini, berarti kita kembalikan kalau sudah panen gitu ya Pak? Panen. Berarti berkisar berapa bulan ya Pak? Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Jadi peminjaman itu jangka waktunya 4 bulan. Waktu 4 bulan. Nah, tadi kan sudah menyampaikan biaya untuk sawahnya 14 juta. Nah, itu terdiri apa saja Pak? Sebelumnya kan mungkin pengolahan tanah ya. Nah, mungkin alatnya dulu kah yang bisa disebutkan? Mungkin bajak itu beli atau kita menyewa? Itu alat itu memang bantuan dari pemerintah, cuma kita menyewa dari kelompok. Artinya kita tetap membayar ke operator atau kelompok. Berapa Pak untuk 1 hektarnya? Kalau untuk 1 hektar itu biaya operasionalnya itu 2.400.000. Nah setelah dibajak Pak, apa kegiatannya untuk mengolah tanah? Pemberian apa aja? Itu biasanya untuk pengolahan kita musikal, itu biasanya diisikan dolomit. Dolomit ya Pak ya. Dolomit harga berapa Pak? Karena dolomit ini bantuan dari pemerintah, jadi petani itu cuma mengambil dengan harga 20.000 per sak. Nah untuk 1 hektarnya Bapak butuh berapa sak? Itu 8 sak. 8 sak. Oke.
Nah, setelah dikasih dolomit, apalagi Pak kegiatannya? Kegiatan setelah itu untuk merapikan lahan setelah dikasihkan dolomit. Mungkin nyemprot pematang Kak, Pak? Nah, kalau pematang itu sebelum uh, masukkan alat. Oh, jadi Biasanya. Nah, setelah itu mungkin untuk biong, semprotan ya Pak ya? biong, apa? Semprotan. Mungkin benihnya Pak 1 hektar itu Bapak biasanya butuh menyediakan benih padi berapa kilo kah? Itu biasanya 1 hektar ya? 1 hektar itu 20 kilo. 20 kilo. Nah, untuk benih padinya ini terutama di Desa Mio Baru itu membeli sendiri atau bantuan Pak? Itu bantuan, Mbak. Bantuan. Nah, kalau bantuan kita bisa bayar atau gratis total atau gimana Pak? Itu gratis. Berarti nggak ada bayar untuk ke kelompoknya Kak Pak? Nah, kalau untuk ke kelompoknya ada, cuma untuk upah pengangkutan. Nah, berapa itu Pak? Itu biasanya 10.000 per sak. Per sak itu 10 kilo atau 5 kilo Pak? 10 kilo. 10.000 per 10 kilo. Nah, kemudian setelah kita ada benih di situ mau kita tanam, ada biaya nanamnya juga Kak Pak? Ada. Biaya tanam berapa Pak? Kalau biaya tanam itu kalau untuk 1 hektar ya. Kalau untuk 1 hektar itu 2.400.000. 2.400.000 untuk 1 hektar. Nah, setelah ditanam di situ ada perawatan Kak, mungkin beli pupuknya, mungkin biaya nyemprot orang lain atau beli pestisidanya. Nah, kalau disebutkan satu-satu Pak. Kalau untuk biaya penyemprotan itu biasanya ya tidak sama juga. Ada petani kita bisa melakukan sendiri penyemprotan. Kalau di orang berapa Pak harganya Pak? Misalnya kita melupakan orang itu biasanya 100.000. Nah, ini nanti kalau sampai dia mau panen, nyemprotnya ada berapa kali Pak jika kita kalikan 100.000 itu? Kita mungkin nyemprot hama, nyemprot rumput kan, nyemprot apa sampai dia mau panen. Itu berapa kali perkiraan Pak? Kalau itu ada, kalau untuk normal ya, itu ada 8 kali. 8 kali ya. Kadang-kadang kalau dari hama, kalau memang sudah melebihi mungkin ada lebih dari 8 kali. Berarti paling tidak 8 kali ya. Masukkan. Nah, untuk biaya tadi Pak, mungkin biaya pestisida, pengendalian hama itu dalam satu musim Bapak mungkin menghabiskan belanja obatnya berapa ribu aja? Habis 500.000 Pak? Biasanya itu 500 sampai 700-an. Pestisidanya. Biaya 500 ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian pupuk Pak, mungkin pemakaian pupuk kah? Pupuknya apa aja? Pupuknya ada urea, ada Poska atau NPK. Nah, itu biayanya berapa Pak kalau pupuk? Kalau pupuk ini karena bantuan dari pemerintah, jadi kita dapat satu sak satu lahan. Satu lahan itu setengah hektar atau 1 hektar Pak? Itu kalau untuk 1 hektar itu dapat 2 sak, karena kita per setengah hektar dapat 1 sak. 2 sak ya untuk 1 hektar. Biayanya berapa Pak? Nah, karena untuk dari kelompok kita mengutang 20.000.
upah untuk pengangkutan atau buruh. Nah, ini sudah kita masuk di ini Pak, panen. Nah, panen ini menggunakan manual ngarit atau mesin apa itu Pak? Mesin panen combine itu Pak. Nah, kalau desa Mio gimana Pak? Nah, kalau untuk desa Miau itu kita ada combine satu yang aktif. Ada itu satu, itu ada satu combine mini itu aktif juga. Nah, dari separuh anggota petani itu memakai alat-alat combine tersebut. Nah, Biayanya Pak? untuk biayanya itu untuk 1 hektar 1 hektar itu 3.200.000. 3.200.000. Nah, ini biaya karung Pak. Ini dibebankan oleh petani atau sudah kita 3.200.000 ini sudah dapat karung? Itu bukan petani. Jadi kalau 1 hektar kita dapat menyediakan berapa lembar Pak karung? Itu 1 hektar tuh Berarti kan tadi ada 80 sampai 9 karung. Nah, berarti sekitar 100 ya? 100 karung. Nah, itu biayanya berapa Pak? Kalau 100 karung? karena kemarin kita dapat bantuan dari pemerintah untuk karung, itu kita dalam per karung itu per lembar petani itu bisa mendapatkan 60 lembar. Nah, jadi biaya 60 lembar. 1 hektar 60 lembar biayanya berapa Pak? itu 60 lembar. biaya itu 120. 120. Oke. Nah, untuk setelah kita panen, ada nggak biaya angkutnya Pak? Biaya angkut sampai ke rumah kah atau Biaya angkut untuk per transport. karung? Kalau untuk transport itu dari sawah kita kena sekitar 3 kilo, itu biasanya dari sawah itu sampai ke rumah kita itu sekitar 150 150 ya, itu per mobil. per mobil. Misalnya mobil carry atau apa gitu. Oh, berarti 150 itu per mobil. Nah, Tidak menghitung karungan ya Pak ya. Karungan. Oke. Nah, itu nanti setelah sudah ngangkut Pak, itu ada proses penjemuran. Nah, untuk penjemuran padi sampai kering itu memakan waktu berapa hari Pak? Tergantung dari cuaca. Itu tergantung cuaca. Yang kedua itu tergantung hasilnya. Berapa perkiraan lah Pak paling cepat lah gitu? Paling cepat itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Nah, untuk penjemuran ini kalau kita nyuruhkan orang yang kerja, itu per hari harganya berapa Pak? Harian kerjanya? Itu hariannya kalau untuk saat ini untuk per hari itu atau harganya itu 130. 130 ya per hari. Oke. Nah, setelah padi kering Pak, itu ada biaya kita giling. Nah, itu biasanya gimana Pak kalau di Samio baru kita menggiling padi itu biayanya? Kalau biaya upah giling ya, upah giling itu biasanya dia ngambil 100%. 100%. Artinya dia mengambil 1 kilo dalam 1 kaleng gitu. 1 kilo dalam 1 kaleng. 1 kaleng berapa kilo Pak? 25 ya? Iya, 25 kilo. Nah, itu nanti hasil dedaknya diambil juga sama dia atau kembali ke Bapak? Kembali ke pemilik lahan, pemilik padinya. Berarti si punya giling ini hanya mengambil berasnya. Upah beras. Berasnya. Pak, kalau dalam 1 hektar tadi kan ada contoh nih 90 karung. Nah, itu perkiraan dedak yang didapatkan berapa karung Pak?
Kalau itu 9 karung gabah. 90 karung gabah. Dia dapat menghasilkan berapa dedak, Pak? Perkiraan lah. Karungnya kan? Karungnya aja. Karungnya. Tadi ada 90. Itu ada sekitar 25 karung. 25 karung ya. Kita ngitungnya karung aja, Pak. Soalnya nanti kan untuk kita ubah lagi ke kilo. Nah, ini untuk penjualan beras, Pak. Di belakang ini ada pengemasan nih. Nah, ini ada pengemasan berapa kilo aja, Pak? Ini pengemasan ini 5 kilo. 5 kilo. Jadi di Desa Mio Baru ini sudah ibaratkan menjual hasil berasnya seperti sudah dikemas gitu ya, Pak ya. Mulai dari 5 kilo, ada juga yang ini 10 kilo. Nah, kalau 5 kilo ini harga berapa, Pak? Yang 5 kiloan. Perkiraan kalau kita jual kembali itu. Ke pasaran lah, harga pasaran. Nah, kalau harga pasaran, kalau per kilonya kan 15 sampai 17. Kali 5 berapa, Pak? Kalau kita anggap aja dia 15 itu ya. Berarti kalau 15 dia 75. Sekitar ini itu ya, Pak ya. Ini 75, ini 150 itu ya, Pak ya. Nah, ini pendistribusiannya udah berapa Pak? Maksudnya di tempat berapa lokasi pengirimannya tuh, Pak? Kalau pengiriman itu ada di lokasi, ada di sekolahan, ada dari ke perusahaan sekeliling gitu. Nah, untuk biaya pengemasan nih, Pak, dibanderol berapa, Pak, untuk kemas ini? Nah, kalau untuk kemasnya ini itu 1.000 rupiah. Kalau di Desa Mio Baru tidak ada yang jual gabah, Pak, atau semuanya jual beras? Jual beras semua. Karena dihitung dari dedak mungkin ya, dari petani di sini. Separuh jual, ada separuh dari untuk ternak gitu. Pak, kalau boleh tahu kerugian selama Bapak menjadi petani padi sawah ini tuh di posisi mana, Pak? Mungkin harga harga beras murah kah, atau biaya-biaya operasionalnya yang mahal? Yang paling menekan kegagalan Bapak atau tidak untungnya itu di posisi mana? Biaya di mana? Biasa yang kita sangat terasa itu di biaya operasional tentang hama dan gulma. Hama dan gulma. Itu yang membuat kerugian hasil panen ya, Pak ya. Oke, Pak, terima kasih. Data yang Bapak sudah sampaikan ke saya, semoga dapat bermanfaat untuk saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih ya, Pak ya, atas informasinya. Semoga lancar terus usahanya.